Jadi aku mau nanya kok, sebenarnya bohong itu bisa menyelesaikan masalah gak sih kok? Atau malah Bisa. memperburuk? Kan pertanyaan bisa menyelesaikan masalah nggak? Ya bisa. Tapi kan nggak permanen. Oh ya? Bohong sama nggak jujur sama dulu apa nggak nih? Menurut lu bohong sama nggak jujur tuh sama nggak? Sama. Sama? Iya. Nggak ada bedanya? Bedanya kok. Soalnya buat aku nih kok, bohong untuk hal yang tidak baik. Kalau nggak jujur tuh berarti kayak kita menutupi. Tapi kalau misal kata lu belum tahu sepenuhnya nih, Iya. itu bohong apa nggak jujur? Ada masalah nih besar. Iya. Lu dikasih tahu nih seperempatnya aja. Iya. 3/4-nya nggak dikasih tahu. Nah, 3/4-nya itu kebohongan atau ketidakjujuran? Ketidakjujuran. Kalau bohong, faktanya udah makan, bilangnya belum makan. Belum makan. Itu udah gampang tuh ya, lu Iya. bohong. Iya, bener. Ya menurut gue juga begitu sih. Iya kan? Nah, menurut kok orang yang bisa bohong itu biasa karena kenapa sih kok? Karena ada yang dijaga, ada yang ditutupin lah, atau takut. Terus juga bisa juga begini, kayak lebih mudah buat orang ini untuk minta maaf daripada minta izin juga bisa. Kan lu begitu kan? Iya dulu Jadi aku bohong, begitu. kan? Soalnya memang kok ada orang, nih aku pengalaman dari aku cerita aku bohong ya. Salah satu aku bohong juga pertama orang tua aku kasih tahu kayak aku diginiin, maksudnya diapain lah gitu orang tua aku kayak denial kayak mikir kayak udahlah aku selesai masalah gue sendiri aja. Dengan cara bohong. Iya. Terus setelah ketahuan bohongnya, Diomelin kan, baru aku akhirnya lu jelasin. minta maaf kan? Iya. Aku jelasin kan nggak diterima. Iya, aku jelasin juga kan, aku gini juga karena gini loh gitu loh. Papaku kayak, udah bohong tetap bohong. Betul. Faktanya lu sudah bohong. Iya emang gitu loh, cuma dari awalnya aku jujur, dia juga udah nggak mau terima gitu loh. Iya. Salahnya gitu. Jujur nggak diterima, bohong dimarahin. Nah makanya kebanyakan anak-anak zaman sekarang begitu kok. Kayak lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Jadinya Iya. bohong. Udah gitu mereka juga ada bohong soal kepentingan pribadi kan. Contohnya kayak sneak out gitu loh. Sneak out. Oh ya sneak out gitu. Makanya kayak Karena juga ini bukan itu juga. Lu dari bohong-bohong nggak ada apapun, nggak ada efek apapun. Lu diomelin doang. tapi nambah skill bohong ya kok. Oh iya, betul. Karena pakai bohong cara ini gagal. Pakai iya. bohong selanjutnya juga jadi di-upgrade mulu cara bohongnya gitu loh. Betul. Tapi capek nggak mikir menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi? Capek banget. Karena lu harus mengingat tadi gue bohongnya sama siapa, ngomong apa, Iya. gitu-gitu. Nanti kalau mau ketemu orang lagi bohongnya sama. Kalau enggak kalau dua orang ini ketemu ngomongnya beda, matilah gua gitu. Buat apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kadang nggak semua orang ngerti apa yang aku rasain gitu loh kok. Nggak harus juga semua orang ngerti apa yang lu rasain. Makanya jadi aku pikir kayak lu nggak perlu mengerti, ya udahlah gue bohong aja. Kenapa nggak kebalikan? Nggak orang ngerti nggak ngerti, judulnya gue udah jujur aja, jadi gue nggak perlu mikirin. Jadi kebohongan. diremehin gitu. Biasanya kalau bohong kan kayak soal masalah gitu. Nanti diremehin gitu loh kok. Diremehin tuh maksudnya dianggap masalah lu sepele gitu. Iya sepele. Ya lu bisa bilang dong, masalah gue buat lu sepele, buat gue besar loh. Udah pernah coba aku kayak gitu, malah kayak lebay banget lu. Ya udah tinggalin aja. Gitu. Tinggalin aja orang-orang kayak gitu, ngapain? Iya makanya semenjak itu aku kayak ya udahlah ya gitu. Nah termasuk orang tua aku kayak ya udahlah, lu gue jujur kayak gitu, lu nya nggak mau terbuka, ya udah gue semenjak itu aku bohong, nutup diri jadinya. Terus kemana-mana nggak dikasih izin. Salah satu anak bohong juga gitu kok. Kita nanya nih, kan kita pengen pergi nih, orang tua nggak kasih tahu alasannya kenapa nggak boleh. Kita kan nggak tahu kan. Menurut gue sih bukan ya, orang tua lu itu nggak tahu cara ngomong ke lu. Lu kan udah modern nih, dia kan masih begitulah ya. Iya. Jadi cara mereka ngasih tahu ke lu tuh pusing. Mereka juga kan sibuk dan capek dan anak banyak gitu. Jadi kayak pas lu ngomong ini lu butuh penjelasan. Mereka mungkin tahu tapi mereka nggak tahu cara ngomongnya.
dan mereka juga ribet. Jadi kayak udah yang penting nggak boleh. Tapi kan aku udah pernah bilang, "Pa, tolonglah kasih tahu kalau aku..." Ya, mereka nggak ngerti cara ngomongnya. Coba kalau gua ngomong sama lu, pasti kan baik-baik. Ya. Karena gue bisa mengerti ngedowngrade ke lu tuh cara penyampaiannya gimana. Cara supaya lu ngerti point of view-nya gue tuh gimana. Nah kalau dikasih tahu gitu kan laki dia enak mau mengerti ya kok ya. Kalau dia nggak dikasih tahu sama Beda sekali. beda beban. Ya kalau nggak dikasih tahu kan kayak anak jadi mikirnya kayak lu ribet banget lu gitu. Plus belum lagi beda prinsip. Mungkin prinsipnya di orang tua lu menganggap lu anak itu harus patuh 100% tanpa ada pertanyaan, tanpa ada keraguan. Papa bilang nggak boleh, nggak boleh. Boleh. Bisa juga. Makanya kadang aku suka mikir, aku bohong gini. Orang tuaku ada bohong sama aku gak ya? Ya bohong apa orang tua ke anak? Misalnya dulu dia gimana? Biasanya kan kebohongan orang tua tuh malah baik gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak udah makan belum apa ma gitu. Sebenarnya belum makan, tapi bilangnya udah makan tuh, kamu tinggal makan tuh demi kalian. Kan bisa begitu. Bukan ya kalau bohong kayak gitu kebaikan sih, kalau cuma kalau bohong soal masa lalunya kan gue nggak ada yang tahu kita kok. Emang kenapa masa lalunya orang tua? Siapa tahu orang tua gue dulu suka mukulin orang atau apa, sampai sekarang mukulin anak. Kan itu kan juga ngaruh kan. Gue nggak tahu gitu loh. Iya, Dia ada karena nggak tutupin tiba-tiba. Dulu gue pas kecil ya kok, gue inget banget di rumah gue tuh ada toples segede gini. Gue nggak tahu itu apa bener ya, apa mata gue salah atau apa, tapi gue masih inget itu kayak janin gitu loh. Tahu-tahuan lu tiap kali konten ada aja yang di luar kesepakatan kita ngomong apa. Ini udah nggak pakai skrip, atau ada janin. Maksudnya gimana sih? Pakai toples kaca bening gitu? Iya, tutupnya merah. Aku ketemu di mana gitu, pasti itu bongkar gudang kan. Nah, aku nggak tahu itu jamu atau apa ya kan, soalnya coklat. Tahu dari mana itu janin? Gingseng kali bentuknya. Bentuk Gede kok, soalnya kok gingseng ya kali segede gini. Ada gingseng segede gitu. Bentuknya nggak gitu sih kok. Terus ada kepala gitu. Iya, sama kaki tangannya. Tapi nggak hidup kan? Mati. Ngeri sih, gue ngeri sih. Nah ini ada nih obat kuat. Tuh kan bener kan, obat kuat anak kijang di YouTube. 16.000 yang nonton. Kijang tuh mencicipi arak pemeranan janin kijang. Iya tuh kayak gini persis, kayak gue kira manusia gak sih kok kayak gitu. Anak kijang tuh anak apa ya kok? Kijang tuh Ini anaknya yang masih di dalam perut, yang Tikus ya kok? bukan, kijang tuh rusa. Kayak rusa gitu. Ngeri gak sih kok? Kok berani coba gak kok? Berani coba nggak? Berani. Mau apa nggak belum tentu mau. Mantap bung tuh kok. Pemeraman janin. Khasiatnya apa sih? Nah itu gue pikir sempet janin manusia kok. Tuh bisa menambah vitalitas pria, bahkan bisa jadi ya gitulah. Obat kuat ternyata ya. Ya mungkin ya. Maksudnya lu juga jangan negative thinking. Tapi wajar sih kalau bocah masih. Wajar kan, gue juga Wajar, nggak tahu apa-apa loh. Jadi diklarifikasi ya, kemungkinan besarnya bukan janin. Iya guys, ternyata bukan janinnya. Janin, tapi janin kijang atau semacam tikus atau apalah, gue nggak tahu itulah. Iya. Ternyata itu buat obat kuat atau apalah itu. Kayaknya mereka nggak bisa ngomong aja sih, bukan berarti dia. Nah makanya yang aku kadang pertanyakan, Edukasi, Iya. pergaulan kan mempengaruhi mereka. makanya ini mereka sebenarnya bohong atau menutupi gitu loh. Kalau nggak bisa ngejelasin, masuknya mana? Menutupi. Bener sih. Ya kan? Makanya aku kayak bingung Belum aja. tentu itu buruk ya. Iya gitu loh. Ya lu kalau memang dulu nakal ya menurut gue kayak gak masalah sih. Ya. Gue lihat sekarangnya nih, lu sekarangnya nakal gak? Kalau memang dulu kan udah dulu gitu loh. Kayak gue sekarang nih nakal. Lu pikir nanti gue ke depan 10 tahun ke depan lagi gue bakal nakal? Enggak. Belum tentu. Belum tentu istilahnya ya kan. Iya. Cuma nanti kan itu gue bisa ceritain ke anak gue dulu, mama kayak gini loh, kamu nanti kok cari cowok kayak gini ya, jangan sampai Betul. salah pilih cowok gitu. Nanti hasilnya berantakan gini, pokoknya kayak gitulah. Nah ini gue liat tiba-tiba ada toples, gue nggak tahu apa loh. Gue sempet shock kok. Gue nggak tahu ya. Tapi cuman sekali itu doang lu Sekali lihat? doang. Abis itu udah nggak ada lagi? Sekali dalam seumur hidup gue itu. Lu udah punya adik belum waktu itu? Udah. 2? 1 doang pas itu. Oh.
Ya paling gitu, makanya aku kayak tolonglah orang tua sekarang kalau mau buka aib aja sama anak gitu loh. Ya nggak bisa gitulah kalau misal Maksudnya kata mereka jaga harga diri atau jaga bagaimana. Ini bukan ngomongin orang tua lu doang. Maksudnya Dia tau, mending harga dirinya dia buka nih kok dibandingkan nanti dia dengar dari orang lain gimana. Misalnya dari paman dia, lu papa kamu gini loh. Terus bapak lu sekarang apa sih benerin lagi? Enggak kayak gitu, papa itu mah bohong gitu. Kan Ya, lebih, ada juga sih, iya, ada kan juga lebih yang kayak capek lagi gak sih lu bohongin anak lagi gitu loh. Lebih baik sih aku kayak gitu ya, nanti kedepannya juga bakal kayak gitu kok gitu loh. Ya kali bohong-bohong mulu di gitu. luar orang tua lu dibohongin apa enggak? Pernah sempat dibohongin sama temen aku kok beberapa dia. Atau lu ya gara-gara lu bohongin mereka juga. Aku bohong demi kebaikannya. Apa lagi? Contoh kayak apa pas itu? Aku pokoknya bohong demi kebaikan kayak, oh dia mau ngutang sama aku. Oh, terus lu bilang gak ada duit gitu. Aku nggak ada duit gitu loh. Soalnya aku tahu utang dia buat apa gitu loh. Kayaknya orangnya kenal nih. Gitu loh. Iya, iya. Aku bilang utang buat Itu apa? mah masih gampang lah, masih gampang. Cuma kan aku bohong demi kebaikan kok gitu loh. Gitu loh. Karena emang kejujuran atau kebenaran itu belum tentu terdengar enak buat semua orang. Ih, makanya kadang orang dikasih tahu faktanya mereka langsung sakit hati sampai kayak udahlah gue malas banget temenan sama lu gitu. Ya, itu tergantung dari tingkat kedewasaan orang yang denger, dia bisa cerna apa enggak gitu. Iya. Sama tergantung orang yang nyampein sih kok. Ya, Itu juga penting banget. karena kan kayak nggak jujur sama apa tadi? Nggak cerita lengkap, Iya. sepenggal doang dikiranya lu bohong. Iya. Tapi setelah diceritain sebenar-benarnya, Ya. oh baru ya tahu gitu tadi ngomongnya Iya. dari sini nih, Iya. jangan dari gini. Karena kita cerita sepenggal banyak orang salah paham sama kita juga kok. Itu makanya perlu kemampuan storytelling. Makanya kayak aku cerita sepenggal dia sama temen aku. Temenku salah paham sama aku. Hmm. Gitu loh. Jadinya berantem sama aku kan. Atau sudut pandang juga sama. Iya. Lu sudut pandangnya lu kasih lihat yang mana dulu. Iya. Jadi orang kayak oh ngerti dulu. Jangan tiba-tiba lu ngomong ini ketahuan, lu ketahuan nih lu mau bohong, begitu. Iya, makanya kebanyakan orang kayak gitu mikirnya. Padahal kita tuh, gue kasih lu sepenggal dulu nih, gue lihat nih kalau lu bisa jaga ini gue, maksudnya kayak gak ngasih tahu siapa-siapa dulu. Gue baru kasih lu tahu full gitu loh. Kalau kita bohongin nutupin gitu pasti aib gak sih? Ya lu kasih tahu dulu, ini ceritanya nih besarnya segini nih. Iya, Gue izin nih, gue kasih tahu lu 25% dulu ya. iya, Kalau 25% aman, 75-nya nanti nyusul. iya. Tapi gue penasaran apa ini itu kan bisa juga. Terkadang aku cerita ke orang 25% udah bocor duluan. Itulah kenapa aku susah percaya sama orang. Ya lu ceritanya ke siapa dulu. Kalau di usia-usia selalu sih gue rasa wajar sih. Iya. Karena reputasi dan nama baik di umur-umur 20, apalagi cuman kayak kita ngomong kok gosip-gosip gitu ya. Mereka nggak memegang teguh rahasia. Iya. Makanya itu aku jarang banget kan punya temen cewek. Maksudnya temen cewek aku cuma 2 doang. Karena aku nggak suka gosip orangnya kok. Soalnya Nggak guna gosip. nggak semua orang bisa layak menyimpan aib kita atau layak bisa menerima kita gitu loh. Kalau gitu lu takut sama orang-orang itu berubah pandangannya terhadap lu. Nggak takut sih aku sih kalau mereka kritik aku kayak gini-gini sih aku kayak bodo amat sih. Kalau Koko sendiri pengalaman bohongnya Koko gimana kok? Gue ngebohongin orang apa orang bohong sama gue? Dua-duanya kok. Gue dibohongin orang banyak, tapi nggak terlalu besar sih. Maksudnya impactnya tuh nggak besar. Kalau gue bohong ke orang, dulu waktu kecil ya, seumur lu kayak gitu. Ya kan? Banyak bohong. Bohong-bohong ya masalah percintaan ke orang tua, bilang ada les ternyata main Tamiya, main warnet gitu-gitu Iya. doang. Dan bokap gue tahu bahwa gue bohong tuh tahu. Oh ya? Tahu. Tahu dari mana kok? Iya, les pulang buku catatannya kagak ada gitu-gitu, terus ada PR apa enggak? Padahal PR ada, dia bilang nggak ada kok. Ini ya gitu-gitulah zaman dulu kecil. Tapi dari mulai SMA gue udah nggak bohong. Karena gue malas untuk mikir kayak berlayer-layer gitu loh. Iya. Nanti kalau ini jawabnya apa, ini jawabnya apa, kalau ditanya ini, kalau ketahuan, kalau apa, ini itu gitu loh. Jadi sebisa mungkin jujur. Jadi nggak pusing gitu loh. Biar orang yang gue udah jujur nih, lu mau nilai gue gimana? Di lu, bukan di gue. Bolanya udah di lu. Iya. Tapi kalau emang ada rahasia, pasti gue juga ada rahasia kan? Iya. Ya udah
keep aja. jaga dan hanya diceritakan ke orang-orang yang pastinya aman. Ya, Tapi sama juga kasih tahu dikit aja, jangan semua. Jadi kalau udah tahu bocor, tahu nih siapa yang bocorin, tahu. Jadi bisa aja ada 100%, 20% di siapa, 20% di siapa, kan begitu. ya, Jadi kelihatan nih tiba-tiba siapa yang nggak pernah kita ceritain tiba-tiba ngomong sebenarnya begini-begini kan. Iya. Oh ini yang ini, tahuan. Iya. Itu strategi hmm, gitu loh. Karena kalau kita nggak cerita ke siapa-siapa kita bisa gila juga kali. ya, bener-bener. Nah, kok pandangan Koko terhadap orang yang bohongin Koko gimana kok? Ketahuan, bohongin terus ketahuan apa gue nggak tahu nih. Mana tahu ada yang bohong sama gue lama tapi nggak tahu kan Pas juga bisa. ketahuan. Ya biasanya gue ledekin sih kayak ya elah gitu. Abisan mau gimana? Gue nggak ngejudge sih kayak oh lu pembohong atau apa. Orang-orang yang dalam circle dekat gue yakin kalaupun mereka bohong, mereka nggak bohong, tapi kayak mungkin nggak ngasih tahu sepenuhnya atau belum siap ngasih tahu sepenuhnya. Iya. Mungkin begitu. Tapi kalau yang di luar circle deket gue, ya paling cuma ledekin. Di luar itu lagi kayak bodo amat. Ya gitu. Kayak keluarga gue itu menurut gue kan gue jauh ya dari keluarga ya. Itu circle-nya lebih circle nomor 3 atau berapa gitu. Mereka mau bohong atau mereka mau sok-sok baik sama gue, gue nggak peduli. Tapi orang tua Koko pernah bohongin Koko gak kok? Terus Koko tahu kalau Koko bohongin, Koko ternyata Enggak ya. dibohongin. Soalnya kalau lu tanyanya sekarang itu untuk mengingat gue masih tinggal dengan orang tua atau wali ya, Iya. udah lama itu. Udah lama banget. Jadi kayak gue nggak ada ingatan. Kayak waktu itu pun menurut gue nggak ada ya bohong-bohongan, nggak ada. Kalau dilarang mah jelas ada. Kayak tadi kok ada karyawan bohongin Koko tuh rasanya gimana kok? Itu mah sebenarnya gue rada kecewa aja sih kayak lu nggak cerita, kenapa lu nggak cerita langsung aja secara keseluruhan gitu loh. Mau pakai bahasa-bahasa yang mau menurut gue mengelabui ya, bukan ngebohongin ya. Mengelabui itu kayak kalau gue bisa ketipu bagus gitu kan. Iya. Lu ngomongnya sama gua gitu loh. Gua tahu jalan. Gua Iya. tahu medannya, gua tahu Iya. gitu loh. Tempat itu pun ya area situ gua kurang lebih tahu. Jadi kayak buat apa sih kita mau ngomong 200 meter, 3 kilo, 1 kilo, 100 meter, jarak aman. Sampai gua Google kan garis putus-putus satunya berapa dan itu dari foto itu kita bisa lihat itu jarak berapa. Iya. Akhirnya dia ngaku sendiri kan, oh ya gua yang bodoh. Nggak tahu 100 meter tuh seberapa, saya kira segitu 100 meter. Terus ngomong lagi bisa memandang pandangan itu bisa 200 meter. Vision kali kok. Ya susah gitu loh. Tapi gue tau lah, oh berarti lu begini. Paling niat dia baik kan kok. Niatnya baik. Tapi kenapa dia harus bohong itu yang aku bingung Takut. gitu. Gue bisa lihat. Nah, itu kebijaksanaan di situ ya. Maksudnya sebagai lu yang lebih pinter, lebih ngerti, lebih bijak, lebih berpengalaman, lu harus lihat secara objektif. Ini orang mau nipu lu atau hanya takut sama lu saja karena belum tentu lu sesuai dengan harapannya dia. Iya. Nah, yang gue lihat dia yang kedua, takut aja. Iya. Gitu. Ya sebenarnya dia tidak jahat gitu loh. Dia cuman takut aja. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue kasih tahu lu jangan bodoh-bodoh gue. Gue tahu semua yang lu ngomong tadi kayak nggak gitu nih. Susunannya nggak begitu tuh. Nggak sesuai dengan story yang dia bilang nih. Storytellingnya aja yang gue lihat dia salah karena takut. Ya paling kita bahasnya segini aja sih kok untuk saat ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah minta maaf. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Ya. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.